Tiap-tiap negara memiliki kuliner berbeda-beda yang membuatnya menjadi ciri khas tersendiri. Berburu atau berwisata kuliner di suatu negara merupakan salah satu agenda wajib yang harus dilakukan bagi hampir semua wisatawan. Dan berikut beberapa kuliner khas luar negeri yang pernah tim Spotlight cicipi. Kuliner apa saja dan dari mana sajakah itu? Berikut adalah liputannya. Nah, bagi yang sedang berkunjung ke Makau, pastikan mencicipi camilan paling khas di kota ini, yaitu Portugis Egg Tart. Portugis Egg Tart merupakan kue tart telur yang terdiri dari kerak kue di bagian luarnya dengan custard telur di bagian dalam. Dan ketika dimakan akan terasa sensasi lembut, manis, dan karamel berpadu menjadi satu di mulut. Sebenarnya banyak sekali toko-toko yang menjual camilan ini, tapi yang pertama dan paling enak adalah Portugis Egg Tart yang dijual di Lord's Toast Bakery and Cafe. Toko yang sudah dibuka sejak tahun 1989 ini terletak di Wan Rua Tasara, Koloan Town Square. Dan benar saja saat Spotlight tiba di sana, banyak sekali orang-orang yang antri membeli kue warisan kolonial Portugis ini. Di Lord's Toast, Portugis Egg Tart disajikan hangat usai dipanggang dan oven. Dan memang cara paling nikmat menikmati camilan ini adalah saat masih hangat. Di tempat ini pengunjung bisa melihat langsung semua proses pembuatannya, mulai dari mencampur adonan, memanggang, hingga menyajikannya pada pembeli. Enak bukan berarti mahal, karena camilan berwarna coklat keemasan dengan wangi yang sangat menggoda selera ini hanya dijual sekitar Rp11.000 per potongnya. Tapi sayangnya Portugis Egg Tart tidak bisa dijadikan oleh-oleh ke luar negeri karena tidak dapat bertahan lama saat disimpan. Jadi lebih enak beli dan makan langsung di tempat pembelian seperti yang kami lakukan. Lezatnya. Dalam dunia kuliner internasional, situs berita digital dunia The Newsweek Daily Biz mengeluarkan daftar lokasi atau tempat makan terbaik di dunia atau 101 Best Places to Eat in the World. Daftar tersebut berdasarkan rekomendasi dari 53 chef paling terkenal di dunia. Dan di Hong Kong terdapat beberapa restoran dengan status 101 Best Places to Eat in the World. Salah satu restoran dengan status tersebut adalah restoran Dim Dim Sum yang terletak di Kowloon. Dim Sum yang berarti sentuh hatimu memang merupakan salah satu menu paling termasyur dan disukai hampir seluruh keluarga di Hong Kong. Keistimewaannya adalah rasa enak dan teksturnya yang lembut serta unik. Maka tidak heran meski mematok harga yang cukup mahal, namun dengan statusnya sebagai restoran memiliki menu yang direkomendasikan, restoran ini terus ramai sepanjang hari. Beruntung tim Spotlight berkesempatan menyicipi beberapa menu yang direkomendasikan, di antaranya yaitu Steamed Shrimp Dumpling. Kemudian Crispy Rice Flour Rolls with Shrimp, yaitu dimsum lembut dengan teksturnya dan seafood segar di dalamnya. Serta pan-fried stuffed eggplant with teriyaki sauce yang unik karena menggunakan terong sebagai bahan utamanya. Sungguh lezat. Mengunjungi Tokyo tentunya belum lengkap kalau kita tidak ke Tokyo Skytree. Menara kebanggaan warga Tokyo ini merupakan menara tertinggi di dunia dengan tinggi 634 meter. Selain berbagai pernik yang dijual, aneka restoran di sana juga menawarkan berbagai menu dengan tema Skytree. Dari berbagai menu dengan tema Skytree tersebut, tim Spotlight mencoba salah satunya yaitu es krim Skytree yang merupakan es krim tertinggi di dunia. Ya, tinggi es krim ini adalah 63,4 cm. Bentuk dari es krim ini pun disusun menyerupai Tokyo Skytree. Es krim ini dapat ditemukan di Cafe Sakura Mukojima yang terletak tidak jauh dari Tokyo Skytree. Ada dua jenis es krim yang ditawarkan di sini, yaitu rasa green tea atau iki yang dibuat meniru pencahayaan Tokyo Skytree yang berwarna biru. Dan juga ada rasa blueberry mouse yang dinamakan miyabi. Es krim ini disusun dengan sangat menarik, di mana terdapat lapisan-lapisan yang sangat menggugah selera. Di antaranya ada berbagai macam buah seperti peach, jeruk, nanas, dan juga ada mochi, kacang merah, serta yogurt. Setelah itu diberi potongan buah melon di pinggir gelas untuk menopang es krimnya. Dan terakhir, es krim tersebut ditutupi oleh gula karamel yang dibentuk kerucut agar menyerupai menara.
Sesuai dengan tingginya, tentunya porsi dari es krim ini pun sangatlah banyak dan bisa dinikmati untuk lebih dari satu orang. Dan tentunya harga yang harus kita bayar sesuai dengan apa yang telah kita nikmati, yaitu sebesar 1.800 yen atau sekitar Rp200.000. Kemudian mari kita berkunjung ke Mesir. Di antara berbagai kuliner khas yang Mesir miliki, roti fatir adalah salah satunya. Bagi masyarakat Mesir, roti ini biasanya dinikmati pada saat sarapan. Rasa dari roti ini bisa sangat gurih dan manis secara bersamaan, dengan tekstur yang renyah di bagian luar serta lembut di dalam. Roti fatir disajikan dengan beberapa pilihan saus, di antaranya madu, madu hitam, dan sejenis selai kacang yang sudah diberi bumbu hingga terasa asin. Hidangan ini tentunya lebih enak dinikmati selagi hangat. Beruntung tim Spotlight berkesempatan untuk melihat proses pembuatan roti fatir yang masih dilakukan secara tradisional dan juga mencoba untuk membuatnya. Beberapa tahap pembuatan roti ini diantaranya adonan yang sudah terbentuk bulat kemudian ditaburi tepung dan digiling. Kemudian diratakan dengan menggunakan tongkat kayu yang berfungsi sebagai penggiling manual. Lalu permukaan adonan dihaluskan dengan alat yang lebih kecil. Setelah menjadi lebih lebar dan tipis, adonan dilumuri minyak atau mentega yang sudah dicairkan. Kemudian adonan yang sudah tipis tersebut dilipat-lipat kembali supaya lebih tebal dan diameter sesuai dengan ukuran loyang. Ketika sudah diletakkan ke dalam loyang, adonan kembali diberi sedikit minyak mentega cair. Dan adonan pun siap untuk dipanggang. Yang menarik adalah tungku yang digunakan untuk pembakaran yang masih tradisional dengan ukuran yang cukup besar dan terbuat dari batu. Satu porsi atau satu loyang roti ini memiliki ukuran yang cukup besar sehingga cukup disantap oleh sekitar 3-4 orang. Itulah pemirsa beberapa wisata kuliner khas luar negeri yang pernah tim Spotlight kunjungi. Semoga menambah daftar wisata kuliner yang akan Anda kunjungi ya.